Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis heparin. Sekali lagi, materi yang saya sampaikan hari ini saya peroleh dari Pharmaceutical Calculation dari Ansel, ya, dengan pernyataan bahwa semua gambar, tabel, atau apapun yang muncul di sini itu merupakan bagian dari hak cipta penerbit. Ya, saya hanya mencantumkan di sini hanya untuk kepentingan pembelajaran saja, bukan untuk komersial. Nah, yang pertama yang saya sampaikan adalah heparin itu seringkali digunakan di rumah sakit, ya, terutama untuk tromboembolis. Nah, dengan risiko nanti ada kemungkinan terjadinya pendarahan, terutama pada pasien-pasien lanjut usia, penderita peptic ulcer, kemudian pasien-pasien yang baru saja menjalani operasi, dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk pemberian heparin sendiri, penentuan dosisnya itu berdasarkan level koagulasi darah, atau biasanya diuji berdasarkan partial thromboplastin time atau PTT. Nah, secara umum ada 3 kategori dosisnya, ada dosis rendah, dosis sedang, dan juga dosis tinggi. Dosis rendah biasanya digunakan untuk indikasi profilaksis dengan dosis 5.000 unit, ya, di mana itu nanti akan diberikan 8-12 jam. Kemudian untuk yang dosis sedang itu biasanya untuk mengatasi plebitis dengan dosis 20.000-60.000 unit per hari menggunakan continuous infusion intravena, ya. Kemudian continuous intravena infusion, kebalik. High dose-nya atau dosis yang tinggi itu biasanya untuk mengatasi pasien-pasien yang sudah mengalami pulmonary embolism, ya, itu dengan dosis 60.000 sampai 120.000 unit dengan continuous intravena infusion tadi, ya, pada hari yang pertama, lalu dilanjutkan pada dosis medium selama 24 jam selanjutnya. Nah, meskipun demikian, biasanya setiap rumah sakit punya atau secara umum sudah ada protokol tentang penggunaan heparin, dosis heparin berdasarkan berat badan atau berdasarkan PTT itu tadi. Nah, di sini contoh, ya, saya ambil dari buku Ansel tadi, ya, Pharmaceutical Calculation. Di sini ada contoh protokol penggunaan heparin. Dinyatakan bahwa di awal larutannya konsentrasinya berapa, kemudian kapan saja PTT dilakukan, pengamatan terhadap PTT dilakukan, kemudian nanti ada semacam, ini merupakan form juga, ya, yang harus diisi ketika kita akan memberikan heparin kepada pasien. Nanti perlu diisi apakah pasien tersebut, ya, dengan profil PTT tertentu, apakah dia boleh menerima obat yang mengandung aspirin, karena kita sendiri tahu aspirin adalah antiplatelet, ya. Kemudian apakah boleh menggunakan antiinflamasi, yaitu tambahan di situ. Nah, di sini contoh ada dua protokol. Yang pertama protokol untuk low dose atau dosis rendah, ya. Ada protokol untuk dosis rendah. Dan yang kedua ada juga protokol untuk dosis tinggi. Di sini dosis rendah atau dosis tinggi berdasarkan dari nilai PTT-nya. Nah, di sini contohnya kalau PTT-nya 50 sampai 70 maka kita gunakan dosis yang rendah. Kalau PTT-nya 70 sampai 99 maka kita gunakan dosis tinggi. Nah, tapi sekali lagi protokol yang digunakan itu yang kita jadikan acuan. Nah, dari sini, ya, biasanya akan diisi PTT dari pasien di sini. Lalu diputuskan apakah akan mendapatkan intravenous bolus atau tidak. Kemudian kalau iya dengan dosis berapa. Nah, di situ biasanya kita tulis di sini. Di sini saya punya contoh soal, ya. Contoh soal, pertanyaannya adalah seorang pasien dengan berat badan 80 kg mendapatkan
heparin dengan bolus secara IV bolus dan drip untuk 6 jam pertama. Nah, di sini dinyatakan kita diminta untuk menggunakan figure ini atau intinya protokol ini merupakan figure 10.1, sorry, 10.1 ya. Kemudian kita menggunakan low dose heparin protokol. Lalu ditanyakan berapa banyak heparin yang dibutuhkan untuk pasien tersebut. Nah, sorry kepencet. Yang pertama adalah untuk melihat berapa banyak pasien tersebut mendapatkan heparin totalnya, kita perlu hitung dulu berapa yang diperoleh untuk bolusnya dan berapa yang IV dripnya. Nah, karena kita diminta untuk mengacu yang low dose heparin protokol, maka kita gunakan protokol yang ini, yang low dose ini. Nah, untuk bolus di sini dinyatakan dosis untuk bolus adalah 70 unit per kilogram, ya. 70 unit per kilogram, ya. Dengan dosis 15 unit per kilogram per jam. Itu untuk yang 15 unit per kilogram per jam itu yang drip. Nah, sekarang kita hitung dulu yang bolus. Untuk bolus tadi 70 unit per kilogram karena berat badan pasien adalah 80 kilo ya, ini berat badan pasien 80 kilo. Kok warnanya? Berat badan pasien 80 kilo, maka 70 unit kita kalikan 80 dulu, maka akan mendapatkan 5.600 unit heparin untuk IV bolusnya. Sedangkan untuk dripnya ya yang diberikan secara kontinu itu kita gunakan dosis yang ini. 15 unit per kilogram per jam. Nah, 15 unit per kilogram berat badannya adalah 80 kilo, kemudian per jam. Di sini pasien akan diberikan selama 6 jam, maka dikalikan 6 jam ketemu 7.200. Sehingga total berapa heparin yang dibutuhkan, kita memperoleh 12.800. Itulah jumlah heparin yang dibutuhkan. Nah, sekarang terdapat beberapa soal latihan, ada 3 soal latihan, silahkan dicoba dikerjakan di forum diskusi belajar. Selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah soalnya. Terima kasih.